Salam, selamat sore Bapak Ibu Jemaat Efrata. Perkenalkan, nama saya Pak Bowo, suami dari Lili Witarto, 2 anak, 3 cucu. Pada kesempatan ini kami sangat terima kasih di Jatidiri, tempat latihan anak-anak klub sepatu roda Kairos, di mana klub Kairos ini kami rintis mulai tahun 2012. Dan kami yakin saja kepada Tuhan Yesus, burung di udara saja dipelihara, apalagi manusia. Kalau mau usaha, Tuhan pun pasti akan memelihara. Tapi ingat bahwa Tuhan, burung pun bekerja keras, karena Tuhan tidak menyediakan makanan di sarangnya, tapi dia keluar dari sarang untuk memperoleh makanan. Demikian juga yang kami lakukan, kami bekerja keras untuk membangun. Dan puji Tuhan, Kairos setelah 12 atau 13 tahun ini, atlet-atlet kami cukup banyak dan ada yang juara PON, bahkan ada yang juara umum. Nah, sore hari ini kami tidak menyaksikan tentang bagaimana karya Tuhan terhadap kehidupan Kairos, tapi kami akan menyampaikan kesaksian yang telah kami alami. Proses cukup panjang, yaitu merubah karakter. Terus terang saja, temperamen kami, kebiasaan kami itu kurang sabar, mudah marah, mudah tersinggung, mudah jengkel. Padahal kami menekuni, melatih anak-anak di sepatu roda Kairos ini. Tapi kami bersyukur pada Tuhan melalui kegiatan yang pernah kami ikuti, yaitu yang kami awali dengan SPK. Kami ikut SPK waktu itu karena kami berpikir kami perlu mengasah, karena bulan berikutnya kami ada kesempatan ke Korea mengikuti semacam KKR, di mana ada doa dan puasa. Dan kami percaya ternyata di sana Tuhan ubahkan. Kami mengikuti sesi demi sesi, tidak pernah ada rasa mengeluh, tidak pernah ada rasa kesel, tetapi kami penuh sukacita. Ini bukan pekerjaan saya, tapi yakin ini Tuhan ubahkan. Kamu ubahkan. Nah, setelah kami kembali ke Semarang, kemudian kami tahu kalau kami merasa diubahkan. Suatu saat, contoh kecil, kami sedang parkir di satu tempat. Kami antar istri saya ke ATM, dan istri saya masuk ke ATM, ke ruang di ATM. Saya nunggu di mobil. Tidak lama kemudian ada mobil berikutnya parkir di sebelah saya, terlalu mepet. Ternyata tukang parkirnya justru mengetuk saya supaya saya menggeser. Nah, saya kok ya tidak marah, tidak jengkel, tapi dengan sukacita, oke Pak, saya geser. Kemudian contoh lagi, suatu saat saya parkir, kemudian tidak ada yang menata, saya parkir sendiri. Setelah saya mau berangkat, tahu-tahu petugas parkir datang minta. Saya juga sukacita memberi, padahal kalau dulu kejadian seperti itu membuat saya emosi. Ini kamu mau kerja atau minta uangnya saja? Saya tidak dipandu untuk parkir, tapi dimintai biaya parkirnya. Sampai istri saya bilang, kok ora jengkel. Nah, saya merasa bahwa ini ada perubahan. Yang semula mudah tersinggung, mudah jengkel terhadap seseorang, ternyata bisa diubahkan oleh Tuhan melalui proses yang saya ikuti. Saya sangat terima kasih pada Tuhan, sehingga kami juga bisa melayani di klub Kairos ini dengan penuh sukacita, penuh dengan sabar, dan tidak ada yang namanya tersinggung dan lain sebagainya. Saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Untuk itu kami percaya Tuhan pun bisa ubahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selama Bapak Ibu kalian meminta kepada Tuhan, ubah, minta apa? Karena percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, sama antara yang disembah Bapak dan kami. Maka harapan kami bahwa apa yang kami alami juga bisa alami
oleh Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Jemaat Tuhan, baru saja kita mendengarkan kesaksian dari Pak Bowo. Bagaimana dia merintis usaha, ya, klub sepatu roda Kairos. Tuhan menyertai hingga klub ini bisa berkembang dengan baik hingga saat ini. Dan juga Pak Bowo merasakan ada perubahan karakter yang dia alami. Bagaimana dulu dia tidak sabar ketika berhadapan dengan tukang parkir. Ya, ketika memarkir mobil, dia mesti cari tempat parkir sendiri. Tahu-tahu tukang parkirnya muncul ketika dia sudah selesai dan meminta uang. Itu seringkali membuat Pak Bowo tersulut emosinya. Tetapi setelah Pak Bowo mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan firman, dan bersekutu dengan Tuhan tiap hari, Pak Bowo mengalami perubahan-perubahan termasuk dalam karakternya. Dia semakin dapat menguasai diri, semakin sabar ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang dulu membuatnya emosi. Jemaat Tuhan, bukankah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 mengatakan, "Jika kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Tuhan berjanji kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam diri kita, itu berarti kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan kita. Maka Tuhan berjanji apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Apapun yang kita usahakan sambil berdoa, Tuhan akan memberkati. Karena itu apapun yang Anda hadapi saat ini, usaha atau pekerjaan apapun yang sedang Anda kembangkan, atau mungkin Anda punya pergumulan berkaitan dengan karakter seperti yang Pak Bowo alami, berdoalah, minta pertolongan Tuhan. Terhubunglah dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan dan firman-Nya. Bila perlu, Anda mengkhususkan diri, mengambil waktu untuk bisa berdoa, berpuasa seperti yang Pak Bowo lakukan beberapa waktu lalu. Dan hasilnya Pak Bowo boleh mengalami perubahan karakter yang semakin menjadi serupa Kristus. Saya percaya Anda bisa mengalami itu Bapak Ibu Saudara ketika Anda terkoneksi dengan erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Kami memiliki hubungan yang semakin erat dengan Engkau, semakin jadi pelaku firman-Mu. Ketika kami lakukan itu, kami percaya Engkau akan memberkati kami, Engkau akan buat kami berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Anda semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.